untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara menghitung biaya impor ke Indonesia, saya sudah buatkan satu artikel. Ini nanti bisa saling melengkapi teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa buka di alamat ini ya, optimallearning.co.id/blog. Nah, ini ada artikel tentang cara menghitung biaya impor untuk barang yang diimpor ke Indonesia. Oke, nanti silahkan dibaca dulu teman-teman. Satu lagi mungkin masih relate ya, ini tentang Incoterms. Nah, ini supaya kita lebih paham ya bagaimana kewajiban eksportir dan importir ya terkait dengan biaya-biaya untuk impor ya. Incoterms ini apa, terus apa aja termsnya nanti ada di sini. Oke, nanti untuk melengkapi pemahaman nanti silahkan dibaca kedua artikel ini ya. Oke, nah di dalam artikel ini juga ada study case ya. Nah, kita akan perjelas sekarang dengan menghitung ya, cara menghitung biaya impor ke Indonesia. Ya. Kalau kita lihat di sini adalah suatu perusahaan ya, di sini disebutkan PT Sukses AI ya, yang berdomisili di Bekasi Timur, mengimpor sepatu selam. Jadi barangnya sepatu selam dari China, dari Shanghai dengan HS code 64029110110. Kuantitinya sebanyak 1 kontainer ukuran 40 feet. Biasa disebut dengan 1 kali 40 feet FCL atau full container load. Kemudian harga barangnya ini total berarti 15.000 US dollar dengan menggunakan Incoterms CIF Tanjung Priok Jakarta Indonesia. Terus kemudian keterangan di sini ada kurs pajak atau kurs bea cukai ya pada saat impor ini 1 US dollar sama dengan 16.700 rupiah. Kemudian ada keterangan lagi HS code ini itu dikenakan biaya masuk sebesar 10%, kemudian PPN impor 11% dan PPh 10%. Nah, sekarang kita akan menghitungnya ya. Jadi gunanya apa sih kita menghitung biaya impor ini? Jadi kita biar bisa tahu ya, barang ini total harganya sampai di Indonesia itu berapa sih? Ya. Jadi biasanya kalau kita beli barang impor itu kan harga di sana ya, harga di negara asal ya, belum termasuk ongkirnya gitu kan. Nah, sedangkan untuk impor barang, apalagi dalam skala besar seperti ini ya, skala perusahaan atau korporasi, itu komponen-komponen atau item-item biaya itu kompleks teman-teman ya. Jadi banyak. Nah, kita lihat ada apa aja di sana. Jadi tidak sesimpel kalau kita membeli dari marketplace yang retail ya, seperti kita membeli satu buku misalnya dari Amazon, itu gampang. Itu kita tinggal menghitung harga barangnya berapa, ongkirnya berapa, terus kemudian kalau ada pajak atau biaya masuk berapa, itu cukup ya. Tapi kalau skala besar itu lebih kompleks yang perlu kita hitung. Oke, nah sekarang kita lihat ya harga barangnya berapa nih. Harga barangnya adalah 15.000 ya. Harga barang sebesar 15.000 US dollar. Nah, ini kalau dirupiahkan menjadi 250.500.000. Kenapa harus kita convert ke rupiah? Karena nanti kalau kita impor, kita akan menghitung biaya masuk, pajak dan lain sebagainya ya, pungutan negara. Nah, untuk menghitung itu kita perlu mengkalikan nanti ya antara persentase biaya masuk dan pajak-pajak impor ini dengan harga barang, atau kalau di kepabeanan impor itu disebut dengan nilai pabean.
untuk kalkulasi pungutan negara dalam rangka impor atau bea masuk pajak impor itu juga sudah ada di artikel yang lain ya, di artikel sebelumnya. Nah, teman-teman ketikkan saja di sini omtinglearning.co.id dalam kemudian /blog. Nah, ini kumpulan artikel-artikel tutorial terkait dengan ekspor impor ya. Nah, ini ada nih teman-teman ya. Jadi untuk cara menghitungnya ini ada di sini. Ya, nanti silahkan tambah lagi ya. Tambah lagi satu bacaan. Ini cara menghitung biaya masuk seperti apa, pajak impor seperti apa, ini ada di sini. Oke. Nah, jadi ini perlu kita convert terlebih dahulu untuk menghitung pungutan negara dalam rangka impor. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini harga barang CIF. Ya, CIF itu artinya harga barang sampai di Tanjung Priok. Oke. Nah, terus kemudian untuk menghitung harga barang sampai diimportir, ya, kita tambahkan berarti kan ya biaya-biaya apa aja yang keluar dalam perjalanan barang itu mulai dari Tanjung Priok Port sampai ke Bekasi Timur gitu kan ya. Nah, itu masih ada biaya yang cukup signifikan ya. Oke, kita hitung. Kita contohkan di sini kita perlu membayar THC namanya Terminal Handling Charge ya. Sebesar 2 juta, atau kita langsung saja ya. THC sebesar 2.421.500. Kemudian storage ya. Storage ini biaya penyimpanan di gudang ya. 785. Kemudian ada biaya lift on lift off ya. Ini biaya pengangkatan kontainer ya, naik turun kontainer ya, menggunakan alat khusus ya seperti top loader atau crane atau sejenisnya. Ini sebesar 2. Kemudian ada biaya delivery order fee ya. Ini kita bayarkan ke shipping lines biasanya. 500.000. Kemudian ada handling fee ya, biaya lain-lain yang keluar selama handling barang di pelabuhan ya. Oke, kita tambahkan. Kemudian ada biaya demurrage, tapi ini nggak kena ya, 0 di sini. Nah, kenapa nggak kena demurrage? Karena barang impor ini stay di pelabuhan di Tanjung Priok itu 5 hari aja. Jadi demurrage ini kan biaya kelebihan pemakaian kontainer ya. Jadi kontainer itu kan secara umum dimiliki oleh pelayaran ya. Jadi begitu barang impor datang, kita diberi waktu untuk melakukan clearance. Kalau waktu yang diberikan itu kelebihan ya. Jadi biasanya kita diberikan waktu 7 hari biasanya, 1 minggu. Kalau lebih dari 7 hari itu kita dikenakan biaya kelebihan pemakaian kontainer ya, kelebihan waktu ya. Namanya demurrage ya, atau detention ya. Demurrage itu kalau terjadi di dalam pelabuhan, detention itu kalau terjadinya di luar pelabuhan. Karena ini hanya 5 hari sudah keluar dari pelabuhan, maka kita tidak kena biaya demurrage ya. Terus kemudian dalam case ini kita tidak di sini ada biaya red line atau jalur merah ya. Dalam case ini kita tidak kena jalur merah, jadi kita kena jalur hijau ya. Kalau di proses custom clearance atau kepabeanan itu ada namanya
green line atau jalur hijau, dan red line atau jalur merah ya. Karena tidak kena, maka kita tidak mengeluarkan biaya itu ya. Biaya red line itu adalah biaya untuk membongkar barang kemudian diperiksa ya barang itu. Jadi dibayarnya biasanya ke perusahaan pergudangan atau ke TPS ya, tempat penimbunan sementara. Jadi gudang di pelabuhan, bukan ke petugas bea cukai ya. Jadi itu tagihannya resmi ya. Jadi kita membayar biaya handling selama pemeriksaan itu ya. Pembongkaran itu kan perlu biaya ya, membuka kontainer, kemudian membuka barang ya. Kalau pemeriksaannya menggunakan X-ray atau scanner, itu ada biaya X-ray atau biaya untuk men-scan barang atau men-scan kontainer ya, seperti itu. Karena ini tidak kena, makanya 0 di sini. Oke. Nah, terus kemudian ada lagi biaya tracking atau land transport ya, untuk menarik, mengangkut kontainer itu ya dari Tanjung Priok ke Bekasi Timur. Oke. 1.900.000. Nah, sekarang ada biaya-biaya yang terkait dengan pungutan negara atau yang dibayarkan ke negara, yaitu biaya masuk dan pajak impor ya. Oke, dalam case ini biaya masuknya sebesar 25 juta. Ya, gimana cara ngitungnya? Silahkan baca artikel yang tadi ya. Masih satu website kok. Nah, kemudian PPN-nya setelah kita hitung sebesar 30. Nah, sekian ya. 30.310.500. Kemudian PPH 27. Oke. Nah, terus kemudian tinggal kita totalkan ya semua ini. Oke, supaya rapi. Tinggal kita totalkan. Nah, ketemu ya. Harga barang sampai di Bekasi Timur sama ya ini ya. 345.522.000 rupiah. Ya, jadi cara gampangnya harga barang yang kita beli ya sesuai Incoterm yang disepakati ya. Misalnya Incotermnya CIF atau yang sering dipakai itu FOB misalnya ya. Nah, kita perlu tahu juga ya pembentuk komponen-komponen pembentuk harga dengan skema masing-masing Incoterm tersebut ya. Oke, jadi silahkan baca satu lagi tadi yang sudah saya rekomendasikan ya tentang Incoterm sini. Ya, jadi seperti itu teman-teman, dari sini kita jadi tahu ya harga barang dengan CIF ya, dengan skema atau pola CIF sebesar sekian yang nanti akan kita convert menjadi nilai pabean dulu, terus kemudian ditambahkan biaya-biaya yang muncul ya di sini ya di Indonesia ya. Kita biasanya sebut local handling di destination, local handling cost ya di negara tujuan. Nah, jadi harga barang sampai di Bekasi Timur adalah 345.522.000 rupiah ya. Oke, nah untuk komponen-komponen harga ini sifatnya kondisional ya. Jadi
ini adalah biaya-biaya variabel ya. Jadi bisa juga suatu importasi dengan importasi lainnya itu komponen biaya yang keluar ya, yang harus kita bayarkan itu bisa jadi berbeda ya. Contohnya misalnya setelah impor barang ini kita impor lagi di next month, misalnya bulan depan atau 2 bulan lagi kita impor barang yang sama. Belum tentu biaya yang keluar itu sama dengan importasi saat ini ya. Kenapa? Karena nanti kondisinya bisa jadi berbeda ya. Contohnya 2 bulan lagi kita impor barang yang sama. Nah, ketika barang itu tiba di Indonesia di Tanjung Priok, ternyata saat proses custom clearance kita terkena namanya red line ya. Ya, tadi yang saya sebutkan ya. Kita terkena red line ini. Nah, otomatis biaya red line yang pada saat ini tidak kita bayarkan ya, karena kita terkena green line atau jalur hijau, barang bisa langsung keluar. Nah, pada saat itu 2 bulan yang akan datang ternyata kita kena red line impornya gitu. Otomatis kita bayar biaya untuk handling ya, pemeriksaan red line ini. Nah, terus kemudian misalnya karena ada tambahan waktu ya, waktunya kan nambah ya, karena perlu pemeriksaan misalnya nambah 1 hari, otomatis biaya untuk storage ya itu juga akan nambah, misalnya menjadi 6 hari. Itu yang saya maksud, belum tentu sama biaya suatu importasi yang kita lakukan saat ini dengan importasi yang di waktu yang lain gitu. Nah, seperti itu maksudnya teman-teman ya. Oke, jadi untuk menghitung biaya-biaya impor barang ke Indonesia itu bisa kita lakukan dengan pola seperti itu. Oke, thank you.